Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Alhamdulillah arjukum fi halati sihah wa ana kadzalika bi khairin. Qabla nabda dirasatana fi hadzal yawm sa'arifu nafsi ismi Nugroho Septian Wijaya Kusuma. Ana min matikoti Pati Jawal Wusto wa ana talibun bi Jamiati Ibni Khaldun Bogor. Wal'an fi marhalati mustawa as-sabi. Nah, dan huna ana sanata'allam nahnu sanata'allam al-lughah al-arabiyyah yakni al-balagha ma yata'allaqu bi al-insya wa anwa'ihi. Nah, nahnu huna fi faslis sani asyar. Nadkhul ila darsana fi hadzal yaum ma yata'allaqu bi al-kalam al-insya. Kalam insya. Kalam insya lugatan berasal dari kata ansya yunsyu insya'an. Nah, insya ini merupakan masdar dari kata ansya yunsyu insya'an. Yang berarti al-ijad, mewujudkan, mengembangkan dan juga menciptakan atau menimbulkan. Sedangkan secara istilah insya merupakan huwa al-kalam la yahtamilu al-sidqu wal kadhibu fi dzatihi. Kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar maupun bohong dalam zatnya. Nah, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, mungkin kita telah mempelajari kalam khobar. Nah, kalam khobar ini merupakan lawan dari insya. Jadi kebalikannya dari insya ya. Nah, kalam khobar itu kalimat yang kemungkinan mengandung benar ataupun bohong. Sedangkan insya di sini kalimat yang tidak mengandung. Nah, tidak mengandung benar maupun bohong. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya nih ya. Contohnya ya Khalid kum. Wahai Khalid, kum berdirilah. Nah, di sini tidak mengandung makna benar atau bohong. Akan tetapi mengandung kata perintah untuk Khalid agar dia berdiri. Nah, lanjut. Aqsamul kalamul insya. Kalamul insya yang qasimu ila qismaini, insya'ut talabi wa insya'u ghairu talabi. Nah, di sini terbagi menjadi dua, insya talabi dan ghairu talabi. Nah, insya talabi sendiri ada 5. Al-amru wan nahyu wal istifhamu wan nida wa tamani. Sedangkan insya ghairu talabi ada ta'ajjub, qasam dan dzam. Nah, nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lanjut. Nah, insya talabi merupakan kalam insya yang ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Kalam jenis ini ada yang berupa amar, perintah, nahyu, kata larangan ya, istifham, kata tanya, tamani, kata seru, menyatakan harapan atau tadi tamani, dan juga nida yang terakhir yaitu kata seru. Nah, di sini insya talabi itu misalnya ya seperti amar nih ya Khalid tadi ya Khalid kum. Nah, itu termasuk insya talabi karena meminta sesuatu. Nah, maksud dari lafal belum diperoleh ketika memintanya itu di sini maksudnya lafal perintah terlebih dahulu diucapkan, kemudian disusul dengan implementasi atau pelaksanaan dari perintah tersebut. Artinya permintaan dan pelaksanaan tidak bersamaan. Nah, di sini ada yang pertama ya, dari bagian insya atau labi yaitu perintah. Nah, perintah di sini artinya agar meminta terlaksananya suatu pekerjaan yang dilontarkan dari mutakalim atau dari orang yang berbicara kepada lawan bicaranya dengan menggunakan kalimat yang mengandung kata perintah. Nah, perintah ini pada dasarnya kadang dia itu dari suatu permintaan yang datang dari kedudukan yang lebih tinggi pada kedudukan yang lebih rendah. Nah, terdapat 4 redaksi atau sigoh yang biasa diungkapkan dalam bentuk kalimat perintah di sini. Nah, di sini ada 4
fi'il amr. Nah, seperti contohnya di sini fi'il amr, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya, hai Yahya ambillah kitab. Nah, di sini makna hakiki, makna sebenarnya khudhil kitaba, ambillah kitab biquwwah, itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Selanjutnya, redaksi fi'il amr selanjutnya yaitu fi'il mudhari yang didahului lam amr yang bermakna perintah. Di sini eh, sigoh fi'il amr itu tidak hanya fi'il amr pada biasanya, akan tetapi fi'il mudhari pun bisa, yaitu dengan diawali dengan lam amr. Seperti contohnya liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Selanjutnya, isim fa'il. Nah, isim fa'il di sini seperti hayya 'alas shalah. Marilah tegakkan sholat. Kemudian sigoh yang terakhir yaitu untuk masdar. Nah, masdar pula bisa menjadi sebuah kata perintah. Seperti ini, sa'yan fil khairi. Nah, untuk masdar yang posisi fiilnya tuh diganti atau dibuang. Yang aslinya is'a sa'yan fil khairi menjadi sa'yan fil khairi, dengan sepenuh usaha dalam kebaikan. Nah, seperti juga kalau kita ingin memerintah orang untuk duduk. Nah, itu bisa menggunakan masdar seperti qu'udan. Terus meminta untuk berdiri, qiyaman. Nah, menggunakan masdar itu bisa menjadi sebuah perintah. Selanjutnya, terkadang redaksi amr itu tidak digunakan untuk maknanya yang asli. Nah, melainkan makna lain. Hal ini dapat diketahui melalui susunan kalimat. Jadi di sini fi'il amr itu bisa eh, tidak sesuai dengan makna hakiki atau makna asli. Nah, di sini fi'il amr malah bisa menjadi sebuah doa. Misalnya apa nih? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nah, di sini kita bukan memerintah Allah ya. Di sini akan tetapi kita meminta atau berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Nah, auzi'ni di sini amr maknanya untuk meminta atau berdoa kepada Allah. Nah, selanjutnya ada makna iltimas atau tuntutan secara halus, mungkin sesama teman sebaya ya. Nah, kita memerintah kepadanya, "A'tini alkitab", berikanlah aku kitab. Nah, di sini namanya iltimas secara halus. Kemudian ada yang maknanya tamanni, harapan yang sulit terpenuhi atau pengandaian. Nah, contohnya ala ayyuhal lailu at-tawilu ala injali bi subhin wa ma isbahu minka bi amsalih. Hai malam yang panjang, andai engkau sirna segera oleh subuh, namun subuh tidaklah sama dengan engkau. Nah, di sini merupakan pengandaian. Nah, contoh yang keluar makna dari makna hakiki, at-tahdid atau ancaman. Ya malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Nah, di sini ya malu kan kalau makna hakiki itu berbuatlah kalian, lakukanlah kalian ma syi'tum seterah kalian. Nah, di sini maknanya yaitu untuk mengancam. Sesungguhnya Allah itu maha melihat ya. Jadi mengancam, mau melakukan apapun Allah itu maha melihat. Kemudian melemahkan lawan atau takjis. Ya libakir, ya libakrin angshiruli kulaiba, ya libakrin ainal firor. Nah, wahai Bakar, hidupkanlah Kulaib kembali. Nah, di sini takjis, melemahkan. Wah, nggak bakal bisa kan menghidupkan kembali. Ini namanya takjis. Kemudian maksud penyamaan atau tasbih, islauha fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Nah, di sini islauha fasbiru aula tasbiru. Jadi islauha di sini maknanya adalah penyamaan. Mau kamu sabar mau enggak, sawaun alaikum. Sama aja kalian akan merasakan panasnya api. Nah, merujuk yang kedua di sini adalah larangan an-nahyu.
Nah, larangan ini merupakan tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu yang datang dari pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada pihak yang lebih rendah. Nahyu hanya memiliki satu sigoh ya. Sigoh di sini hanya fi'il mudhari yang dilalui dengan lam nahiyah. Contohnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu, janganlah kalian janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini merupakan sigoh nahi. Nah, kadang pula redaksi nahyu itu keluar dari makna aslinya. Makna aslinya tadi kan untuk larangan ya. Di sini ada 5. Memohon doa, pengandaian, ancaman, nasihat, penghinaan. Nah, ini seperti yang fil amr tadi ya. Nah, di sini ada juga la nahi itu untuk memohon doa. Seperti ini, wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Maksudnya di sini adalah doa. Janganlah jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Nah, itu doa. Kemudian ada pengandaian, ya lailutul yauma, ya lailutul, ya naumuzul. Pengandaian kan di sini tamanni. Duhai malam berlama-lamalah, duhai kantuk sirnalah. Nah, ini kan pasti nggak bakal ya. Tuti amri, ancaman di sini. Janganlah ikuti perintahku. Kemudian ada nasihat, la tajlis, janganlah kamu duduk di sini untuk nasihat ila ahli danaya. Nah, karena apa? Wala ikosofa tu'di, karena kebodohan mereka akan menular. La tashtari al-abda. Nah, di sini penghinaan untuk seorang hamba sahaya ya. La tashtari al-abda. Kemudian yang ketiga ada istifham. Jadi insya Allah lebih juga berikut yaitu ada istifham. Istifham itu adalah mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan perangkat istifham. Nah, di sini ada perangkat istifham, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin masih banyak lagi ya. Ada hamzah, hal, man, alam, kaifa, aina, dan kam. Contohnya di sini, Muhammadun ahuka am aliyun. Apakah Muhammadun saudaramu atau Ali? Nah, anta fa'alta hadza, apakah kamu melakukan ini? Nah, di sini. Semua ini contoh yang ada di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semuanya membutuhkan sebuah jawaban ya. Jadi istifham itu pertanyaan yang dilontarkan yang pasti akan membutuhkan sebuah jawaban. Nah, tentu. Aina tadhab, kemana kamu pergi? Adhabu ilsuq, misalnya seperti itu kan istifham. Namun di sini ada redaksi istifham yang mana dia keluar dari makna asli, dari makna hakiki. Di sini ada 5 ya, menyamakan atau taswiyah seperti yang tadi juga. Di sini istifham memiliki makna yang keluar dari makna asli. Sawaun alaihim anzartahum. Nah, di sini anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Taswiyah. Sawaun alaikum. Mau dikasih peringatan. Nah, sungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap sama aja, nggak bakal beriman. Kemudian meniadakan atau nafyu. Nah, di sini ada hal. Hal ini tidak diartikan, akan tetapi ditiadakan di situ. Jadi maknanya langsung saja. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Kemudian mengagungkan atau takzim ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa? Man. Di sini kan artinya siapa. Nah, kan tetapi diartikan mengagungkan, takzim kepada Allah. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Kemudian mengingkari, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah kamu menyeru Tuhan? Nah, di sini mengingkari. Aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Di sini ingkar ya. Seperti untuk menantang lah. Kemudian memancing kerinduan atau tasywiq. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, di sini sigoh pertanyaan ini untuk eh, membangunkan sebuah kerinduan bagi umat-umat agar diberikan
apa-apa yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Nah, di sini bentuk kalimat atau jumlah untuk memancing kerinduan. Selanjutnya yang keempat ada an-nida. An-nida di sini merupakan eh, memanggil mukhatab dengan menggunakan perangkat panggilan. Di sini ada banyak ya, ada 8 di sini. Bisa teman-teman baca. Di sini tentu ada panggilan ini ada yang untuk dekat dan ada yang untuk jauh. Di sini ada a yang jauh ya, kemudian ada a ya. Misalnya kita ambil contoh satu di sini. Ya Muhammad kul, wahai Muhammad katakanlah. Nah, di sini merupakan kalimat seruan. Lanjut. Nah, seruan nida pula di sini kan tadi sudah dikhususkan ya. Udah ada pengkhususan bagi yang dekat dan yang jauh itu ada panggilannya sendiri. Kan tetapi di sini bisa yang jauh diposisikan dekat. Nah, asukan nu'mani al-araqi tayakkunu bi annakum fi qalbi sukana. Nah, di sini bisa dibaca artinya ya. Di sini itu maksudnya agar posisi kita itu walaupun jauh ingin berada di samping mereka gitu. Nah, kemudian dekat dekat tapi diposisikan jauh. Di sini ada beberapa arti, mungkin di sini ada 3 ya. Nah, yang pertama tinggi kedudukan lawan bicara. Nah, karena kedudukannya dia itu tinggi, derajatnya tinggi, maka di sini seperti ada penghormatan. Jadi menggunakan posisi yang jauh. Ayah maulaya. Nah, di sini duhai Tuhanku. Kemudian merendahkan kedudukan lawan bicara karena kedudukannya itu ada di bawah gitu ya. Di sini juga bisa ayah ada, hai kamu ini. Nah, kemudian lawan bicara yang lalai. Nah, di sini seperti mungkin dia tidur atau mungkin dia ada berada dekat dengan kita tapi dia bengong gitu. Nah, di sini bisa diposisikan dengan nida yang jauh, ya fulanu, hai bung, biar sadar gitu ya. Kemudian kalimat nida keluar dari makna asli di sini. Ada teguran, ada menampakkan keresahan dan kesakitan. Nah, juga ada anjuran karena orang yang teraniaya. Ya matlum kul, wahai orang yang teraniaya, bicaralah. Nah, ini bisa dibaca lagi ya. Kalimat nida keluar dari makna asli. Nah, ini semua keluar makna keluar dari makna asli itu tergantung dari konteks jumlah tersebut. Ya kolbu waihak. Nah, di sini karena ada kata waihak celaka. Nah, maka di sini merupakan sebuah teguran. Jadi tergantung kalimat atau konteks yang akan ada setelah kalimat nida itu. Baik, lanjut. Ada at-tamanni yang terakhir dari insya labi. Di sini tamanni merupakan suatu yang disuka tetapi tidak bisa diharapkan terjadi karena memang mustahil. Kalau bisa terjadi kemungkinannya sangat kecil di sini. Kemudian kaidah yang kedua, kata-kata yang dipergunakan untuk tamanni itu ada laita dan kadang juga ada hal, lau atau la'alla. Kemudian yang ketiga, di sini bila perkara itu menyenangkan dan diharapkan untuk tercapai, maka di sini dinamakan taroji atau harapan ya. Bisa digunakan dengan kalimat asa atau la'alla dan juga kadang dengan menggunakan laita. Di sini ada beberapa contoh tadi. Ya laitalana yang nomor 5 ini. Ya laitalana mislama utiya korun. Di sini mungkin saja kan kita diberikan harta yang banyak, tapi kan nggak mungkin sebanyak korun ya. Nah, di sini maka digunakan dengan laita, dinamakan taroji. Nah, di sini juga tuharidil mu'minina asallah. Asa. Nah, ini juga taroji. Asallahu ayyukufa ba'sal ladzina kafaru. Nah, bisa baca lagi ya. Di sini ada tamani falital laila fihi kana syahron. Nah, di sini kemungkinannya sangat kecil banget ya. Bahkan mustahil. Fahal lana min syafa'i fayashfa'u lana. Nah, lanjut. Nah, ada macam yang kedua di sini kita memasuki macam yang kedua yaitu insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi itu apa?
merupakan kalimat yang di dalamnya tidak menuntut suatu permintaan. Nah, kalau insya tolabi itu permintaan. Nah, bisa saja kan kita melihat dari sigoh kalimat ini tolabi. Kalau tolabi berarti meminta, goiru tolabi tidak ada suatu menuntut permintaan. Nah, di sini ada beberapa macam kalimat di sini. Ada madah, pujian, zam, celaan, kemudian kosam, sumpah, ta'ajub, dan taroji. Di sini contohnya al-madah wa zam, pujian dan celaan. Ini amal khalifatu Umar bin Khattab. Sebaik-baiknya khalifah adalah Umar bin Khattab. Di sini kita mendapatkan sebuah takbir yang sangat bagus ya, yang sangat indah. Ini amal khalifah Umar bin Khattab. Kalau kalimat bahasa Arab biasanya kan uh, khalifah Umar bin Khattab wa khalifah Hasanun Thayyibun. Nah, di sini kan tetapi ada takbir yang sangat bagus. Ini amal khalifah Umar bin Khattab. Kemudian di sini juga ada takbir celaan bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Bi'sa, menggunakan kata bi'sa. Nah, seperti juga misalnya nih, kalau dalam kata bahasa Arab yang biasa ya, al-khamru syarabun qabihun. Khamr itu minuman yang jelek ya. Kan tetapi ada takbir yang lebih bagus lagi dengan menggunakan bi'sa. Bi'sa syarabu khamrun. Seburuk-buruknya minuman adalah khamr. Nah, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada takjub. Di sini kalimat takjub juga ada takbir yang sangat bagus. Biasanya kalau kita takjub tentu menggunakan kalimat subhanallah atau masya Allah. Nah, tapi di sini ada takbir lagi. Ma'ah sana sama, betapa indahnya langit. Ma'ah sana sama. Bisa juga ma ajmala. Ma ajmala saubaka itu. Betapa bagusnya, indahnya bajumu. Nah, lanjut al-qasam. Di sini al-qasam tentu ada menggunakan huruf waw, ba, dan ta. Wallahi, taullahi, billahi. Nah, semua ini adalah insya goyiru tolabi. Jazakumullahu khairan. Baik, teman-teman, semoga bisa dapat dipahami dan bisa dibaca-baca lagi. Semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita dan juga teman-teman agar selalu semangat mempelajari ilmu bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan ya lugatul jannah wa hiya lugatu Al-Qur'an. Nah, idzan idza darusna al-lugatal al-arabiyyah nastati an nafham ba'dul kutub al-muallafat al-ulama al-masyhurah. Nastati an najib al-ulum al-katsirah fiha. Nah, baik, nas'alullah yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.